Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman perlu diingat-ingat lagi ya, sebenarnya waktu kuliah itu yang di bioteknologi itu apa sih yang dipelajarinya gitu. Nah, jadi waktu kemarin kuliah ada beberapa mata kuliah wajib ya di bidang di kakak bioteknologi, diantaranya itu di semester 1 ada biokimia dan biologi sel. Nah, mungkin nanti diingat-ingat lagi nih waktu itu belajarnya apa gitu ya. Kemudian ada mikrobiologi dan imunologi, ada mikrobiologi, terus praktikumnya ada praktikum mikrobiologi, kemudian ada bioteknologi, dan juga ada praktikum bioteknologi. Nah, jadi ini yang bisa dirangkum gitu ya, ketika nanti teman-teman misalnya tugas akhirnya di bidang bioteknologi, nah mata kuliah ini itu yang nantinya saling bersinggungan ketika mengerjakan tugas akhir. Ya, seperti, jadi kan ada gambar ya di sini, ini kan gambar apa? Ada yang ingat nggak ini gambar apa ya yang di bawah? Yang hewan, Bu. Oke, ini gambar sel ya, ini gambar sel hewan gitu. Ya, jadi tadi ya berkaitan dengan hal-hal ini yang dibahasnya itu. Ya. Oke, kemudian kalau tadi ada mata kuliah wajibnya. Nah, kalau mata kuliah pilihannya ini ada di semester 7 ya. Nanti semester 7 kalau teman-teman ambilnya mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, mata kuliah pilihan yang tersedia di bioteknologi itu ada teknologi fermentasi, kemudian ada bioinformatika, kemudian juga ada kultur jaringan. Ini nama mata kuliahnya bioteknologi tanaman gitu ya. Nah, yang dipelajarinya apa? Jadi di sini lebih ke aplikatifnya. Aplikatifnya untuk teknologi fermentasi, biasanya kita di mata kuliah ini itu bikin satu proyek untuk menghasilkan pangan-pangan fungsional yang mana menggunakan tekniknya itu fermentasi. Gitu. Nah, di sini untuk dosen pengampunya ada Bu Asni sama Bu Wana. Biasanya di akhir perkuliahannya itu kita bikin semacam expo. Ya, mungkin teman-teman juga pernah menghadiri ya expo-nya yang diadakan oleh kakak tingkatnya gitu. Jadi di sini bikin expo, bikin makanan atau minuman fermentasi, nanti dievaluasi gitu secara mikrobiologi, misalnya kandungan bakterinya seberapa banyak dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada mata kuliah bioinformatika. Bioinformatika ini mata kuliahnya menggabungkan antara biologi, komputer, dan informasi ya. Jadi biasanya menggunakan komputer ataupun laptop gitu. Nah, untuk saat ini alhamdulillah sekarang sedang proses pembangunan ya, ada ruangan khusus untuk lab komputasi gitu. Jadi di situ ruangannya untuk menyimpan komputer yang digunakan untuk analisis di bioinformatika. Dan juga nanti untuk yang mengambil tugas akhir di bioinformatika, jadi sudah ada labnya sendiri gitu ya, lab komputasi. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman lihatnya itu ada di lab biotek, di dalam di dalam lab yang bareng sama untuk kultur gitu ya, ada satu komputer. Nah, nanti komputernya ini akan dipindahkan gitu supaya lebih fokus gitu ya labnya. Kemudian juga ada kultur jaringan kan ya. Di sini kita fokusnya itu ke kultur jaringan tanaman untuk saat ini ya. Jadi kalau misalnya ngelihat di lab ada tanaman-tanaman yang tumbuh di dalam jar gitu ya. Nah, itu yang dikerjakan oleh kakak tingkat kalian, itu penelitiannya tentang kultur jaringan tanaman gitu. Ya, jadi riset di bidang bioteknologi itu diantaranya ada tentang mikrobiologi ya. Ini menguji aktivitas antimikroba, kemudian pembuatan produk-produk fermentasi dan uji aktivitasnya. Kemudian ada juga isolasi bakteri endofit gitu ya. Nah, ini mungkin untuk teknik pengerjaannya itu seperti yang sudah kalian praktikumkan di praktikum mikrobiologi gitu. Kemudian bioteknologi molekuler, ini seperti isolasi dan perbanyakan gen, kemudian ada pengembangan vaksin, teknologi DNA rekombinan, pengembangan kit diagnostik. Nah, kalau ini gambarannya seperti saat praktikum bioteknologi, seperti itu. Kemudian untuk kultur jaringan dan bioinformatika, ini adanya tadi di mata kuliah pilihan. Nah, kalau untuk kultur jaringan di sini biasanya kita budidaya tanaman ya melalui kultur jaringan.
kemudian untuk memproduksi metabolit sekunder gitu. Nah, kalau yang bioinformatika ini tadi ya pakai laptop atau pakai komputer, biasanya untuk merancang obat, kemudian merancang protein, atau merancang gen secara komputasi untuk pengembangan obat, vaksin, ataupun kit diagnostik. Ya, jadi di sini ada quote ya dari Steve Jobs ya. Jadi, I think the biggest innovation of the 21st century will be at the intersection of biology and technology. Nah, jadi sekarang itu eranya memang era penggabungan teknologi gitu ya. Jadi bioteknologi, ada biologinya, ada teknologinya. Nah, untuk informasi kita bioteknologinya ke arah kesehatan gitu. Oke, jadi kalau teman-teman suka perhatiin gitu ya, Nobel Prize yang saat ini didapatkan gitu ya. Ini saya ambil contohnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, jadi di sini kebanyakan Nobel Prize yang diterimanya itu kebanyakannya di bidang bioteknologi gitu ya. Nah, ini contohnya di tahun 2024 ini di bidang bioinformatika ya. Jadi ini protein design, jadi dia menciptakan atau mengembangkan gitu software untuk melakukan pemodelan protein ya. Ini ada David Baker, kemudian ini juga yang berdasarkan AI. Jadi modelingnya itu pakai AI gitu, namanya ada servernya AlphaFold. Kemudian di sini tahun 2024 juga ini penemuan mikroRNA dan juga role-nya gitu ya. Kemudian di bidang medicine ini ada pengembangan vaksin mRNA gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi kebanyakan memang saat ini pengembangannya itu di bidang bioteknologi gitu. Jadi udah ke arah sana ya. Oke, di sini kalau kita berbicara bioteknologi, dia produk-produk apa aja sih sebenarnya yang ada gitu ya. Nah, di sini diantaranya ada pangan fungsional, kemudian ada protein fungsional, ada vaksin, kemudian bibit unggul, kit diagnostik, metabolit sekunder. Nah, ini adalah produk-produk yang bisa dihasilkan gitu. Nah, kemudian sini pakainya apa aja gitu, teknik-tekniknya pakai apa aja. Ya, ada fermentasi, ada bioinformatika, DNA rekombinan, kultur jaringan, mikrobiologi, kemudian ada desain molekul gitu ya. Nah, jadi di sini adalah pendekatan-pendekatannya atau metode yang biasanya digunakan. Ya, mana di sini ya terangkum dalam bidang bioteknologi gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat gitu ya, jadi sebenarnya bioteknologi itu berkaitan eratnya di sini-sini lagi gitu ya, di sini-sini lagi gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat dan menguasai ini gitu ya, nah insya Allah itu akan lebih mudah gitu ya. Oke, jadi sebenarnya di bidang bioteknologi itu yang perlu atau menjadi acuannya yang harus dipahami banget gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ke dalam dogma sentral. Nah, di sini dogma sentral. Ya, di sini itu adalah proses ya dari DNA ya. DNA direplikasi ya menjadi DNA lagi ya, kan namanya direplikasi. Nah, kemudian ditranskripsi menjadi mRNA, ditranslasi menjadi protein. Nah, jadi ini adalah pemeran utamanya gitu. Pemeran utamanya itu ada DNA, kemudian ada RNA, ada protein, kemudian prosesnya itu ada replikasi, transkripsi, translasi. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi ke konsep dasar yang ini, gitu ya. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Ya, jadi yang akan dikerjakan diantaranya itu ada di bidang in silico. Ya, ini ada mengeksplorasi isolat-isolat yang ada di SCFI, yaitu pengembangannya apakah dia memiliki aktivitas tertentu gitu ya dengan menggunakan studi in silico. Kemudian imunoinformatika ini untuk mendesain vaksin ya. Kemudian di kultur jaringan, ini kultur jaringan tanaman, kemudian ada isolasi bakteri endofit.
Kemudian di mikrobiologi ada uji antimikroba dari isolat-isolat di STFI, dan juga di bidang biologi molekuler. Ini dosen dan asisten akademik di Kakak Bioteknologi, ada saya, kemudian ada Bu Asmi, Bu Irma Mardiah, Bu Himalaya, yang baru ada Bu Nisa. Kemudian sebenarnya juga di kita ada Pak Erman dari Bio Farma, namun saat ini statusnya masih belum bisa aktif gitu ya. Kemudian di labnya asistennya ada Teh Betty, ini udah pada akrab juga ya, pada kenal. Teh Ririn, kemudian ada Teh Lutfia, dan ada Ardi ya. Kemudian di tahun 2024 dan 2025, di tahun sekarang ini itu ada cukup banyak ya mahasiswa yang tugas akhirnya di bioteknologi. Jadi teman-teman bisa nanti sharing sama kakak tingkatnya, bisa tanya-tanya saran, masukan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang sudah maju sampai SHP kemarin ya, SHP gelombang 1 itu ada 2 orang, ada Sofi dan ada Regina. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya gitu ya ke kakak tingkatnya, gimana sih kalau misalnya penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin juga di sini ada yang mendapatkan PKM juga ya di tahun ini, ada Farid sama Nurul itu mendapatkan PKM gitu ya di tahun sekarang. Kemudian apa aja sih yang pernah kita dapatkan gitu ya prestasi-prestasinya. Tadi salah satunya ada PKM, ya ini belum kemasukinnya di sini. Ya ada PKM yang tahun ini itu tentang fermentasi kombucha ya kalau nggak salah, saya agak lupa juga. Nah kemudian untuk dosen-dosen juga kami banyak menerima hibah ya, diantaranya ada hibah penelitian dosen pemula ya, di tahun ini ada Bu Nisa yang mendapatkan hibah tersebut. Kemudian hibah fundamental, ini tahun ini juga saya alhamdulillah mendapatkan hibah fundamental. Dan di tahun 2023, tahun 2022 itu juga kami mendapatkan hibah penelitian. Jadi maksudnya ketika dosen punya hibah penelitian, maka mahasiswa yang penelitian tentang hibah tersebut itu untuk bahan dan lain sebagainya itu sudah disupport dari hibah tersebut gitu ya. Oke, ini mungkin saya cerita dulu untuk di tahun berikutnya apa saja sih topik penelitian yang akan saya kerjakan, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya publikasi dosen-dosennya, gitu ya. Jadi di sini saya cantumkan. Jadi kalau misalnya mau baca sebenarnya apa sih yang Bu Umi kerjain gitu ya. Nah, ini teman-teman baca ya di sini di jurnalnya yang sudah dipublikasikan gitu. Nah, untuk tahun depan rencananya saya itu akan melakukan penelitian masih di bidang in silico karena memang saya ekspertisnya itu di sana ya di bidang bioinformatika. Jadi menggunakan laptop dan juga komputer untuk salah satunya untuk pengembangan isolat-isolat yang ada di STFI, kemudian juga untuk desain vaksin gitu. Ya, jadi vaksinnya ini sebelum diproduksi yaitu biasanya dirancang dulu gitu, vaksinnya. Apakah misalnya vaksinnya mau multi epitop atau misalnya vaksin multivalen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu biasanya kita desain dulu sebelum nantinya akan dibikin gitu. Nah, jadi kalau saya topik penelitiannya itu ke arah sana gitu. Jadi lebih banyak menggunakan komputer ataupun laptop gitu ya. Gambarnya hilang. Oke, selanjutnya ada Bu Asni ya di sini. Bu Asni itu topik penelitiannya terkait ini identifikasi dan verifikasi bakteri asam laktat yang diisolasi dari makanan fermentasi Indonesia, kemudian menguji resistensi antibiotik dan optimasi transformasi pada BAL dan juga konstruksi plasmid antibody rekombinan. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi sebenarnya apa sih yang nantinya dikerjakan, mungkin Bu Asni boleh sedikit sharing nantinya itu akan mengerjakan apa gitu ya.
Oke, jadi kalau misalnya topik penelitian yang ditawarkan ini berkaitan juga sama apa yang saya kerjakan di penelitian S3 juga hibah yang dari STV itu sendiri. Jadi kalau untuk pengerjaannya ini fokusnya lebih di bakteri asam laktat atau bakteri-bakteri probiotik yang kita kenal sebagai probiotik. Nah sekarang saya melakukan tahapan isolasi, insya Allah udah ada isolat-isolatnya. Mungkin nanti ini kan ada banyak gitu, jadi bisa untuk identifikasi dan verifikasi. Verifikasi ini adalah untuk membandingkan eh, untuk meyakinkan bahwa isolat yang kita harapkan itu sesuai. Jadi verifikasi ini dibandingkan dengan isolat murni yang sudah ada gitu. Jadi identifikasinya nanti dari secara mikrobiologi dan juga secara genomiknya gitu ya. Jadi untuk identifikasi dan verifikasinya. Terus nanti bakteri asam laktat ini akan digunakan sebagai inang untuk dia mengekspresikan protein rekombinan sehingga harus ada pengujian resistensi antibiotik. Kalau misalnya kalian waktu di praktikum bioteknologi kan menggunakannya E. coli ya, jadi diekspresikan sebelum misalnya kalian proteinnya itu dilihat di SDS page kan kalian transformasikan dulu ya ke dalam inangnya. Nah inangnya itu yang digunakan adalah E. coli. Nah, nanti yang akan digunakan adalah bakteri asam laktat yang sudah berhasil diisolasi dan diidentifikasi itu akan digunakan sebagai inang untuk memproduksi protein rekombinan sehingga nanti harus dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap resistensi antibiotiknya karena kalau kita memasukkan untuk mengekspresikan protein rekombinan kan biasanya di dalam plasmid. Nah, plasmid itu memiliki marker seleksi yang umumnya berupa gen resistensi antibiotik. Jadi kalau misalnya bakterinya sendiri udah resisten terhadap antibiotik, nanti untuk seleksinya akan menjadi sulit. Apakah ini benar plasmid kita sudah masuk ke dalam bakterinya atau belum? Makanya ini ada pengujian resistensi antibiotik. Jadi nanti mencoba berbagai antibiotik yang memang biasanya dijadikan marker seleksi plasmid, lalu juga nanti optimasi transformasinya karena tidak semua sel bakteri itu bisa dimasukkan gen asing atau misalnya plasmid dari luar, DNA dari luar gitu. Jadi nanti harus diuji dulu, dioptimasi untuk transformasinya seperti apa. Nah, tentu saja apa yang akan nanti diekspresikannya itu adalah nanobody. Jadi ini juga bisa dilakukan secara paralel sambil konstruksi plasmid nanobody rekombinan. Untuk konstruksi ini konstruksi secara wet lab dan juga konstruksi secara in silico. Itu mungkin. Ya, makasih Bu Asni atas pemaparannya gitu ya. Jadi teman-teman tadi udah disampaikan juga apa yang akan dikerjakan nanti gitu ya untuk topik penelitian dari Bu Asni. Nah, kemudian selanjutnya ada Bu Wana. Nah, di sini Bu Wana itu topik penelitiannya terkait dengan kultur jaringan tumbuhan dan juga isolasinya, serta ada juga melakukan DNA barcoding. Ya, nah mungkin bisa dijelasin lebih lanjut langsung sama Bu Wana aja ya. Ya, terima kasih Bu Umi. Jadi untuk di tahun ini untuk kultur jaringan tumbuhan itu sedang mengerjakan dari hibah ALG ya, masih melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk timnya itu sebenarnya ada Bu Asni juga ya untuk kultur jaringan, ada Bu Nisa dan juga Pak Sarip sebenarnya. Nah, untuk kultur jaringan ini mungkin melanjutkan di tanamannya masih di apa itu namanya sambiloto ya, tapi mungkin untuk yang tahun sebelumnya kakak-kakak tingkat kalian itu mengerjakannya di medianya mungkin media agar ya. Untuk tahun ini mungkin kita mungkin bisa lanjut ke agar cair
agar cair, suspensi ya maksudnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk tumbuhan-tumbuhan yang lainnya ya. Terutama mungkin kalau misalkan teman-teman ada di daerahnya misalkan ya punya tanaman yang unik gitu ya di daerahnya, terus lalu tahu potensinya, itu juga bisa dikembangkan ya melalui kultur jaringan. Ya, lalu untuk isolasinya mungkin saya masih fokus ke isolasi dari mikroba laut. Untuk sementara sampelnya mungkin masih mengambil di daerah Kepulauan Seribu ya, karena itu yang terdekat sebenarnya ya, dan masih bisa diambil, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dari perairan-perairan lainnya. Nah, untuk tahun sebelumnya itu isolasi bakteri masih di bakteri, tapi mungkin tahun ini mungkin akan mengembangkan isolasi dari fungi ya. Jadi fungi yang ada yang berasosiasi dengan spons. Kita ambil sponsnya di laut, lalu kita isolasi mikrobanya dan dites ya apakah ada aktivitas antimikrobanya atau tidak. Karena saat ini Indonesia itu sedang berada di posisi yang tertinggi gitu ya dari resistensi antimikrobanya atau kita kenalnya dengan AMR. Nah, dari situ kita ingin menggali gitu ya potensi laut untuk mencari kandidat antibiotik yang baru ya. Nah, untuk DNA lalu apa DNA barcoding itu? Kalau DNA barcoding ini sebenarnya masih in silico. Kalau rekan-rekan masih ingat, dulu kan kita masih pernah belajar ya di praktikum bioteknologi mengenai sequencing. Nah, DNA barcoding itu bisa mengambil sequence yang sudah ada, misalkan dari NCBI, lalu kita cari ya DNA dan bisa dibuat seperti barcoding ya. Kalau kalian tahu kalau di kita belanja gitu ya di supermarket kan ada barcode-nya ya. Nah, yang di sini adalah barcode-nya itu berupa DNA. Jadi ini bisa in silico, jadi tidak wet lab ya untuk DNA barcoding ini. Tapi untuk isolasi itu sebenarnya kita sampai ke arah sequencing sih. Jadi untuk sequencingnya mungkin kita membutuhkan bantuan pihak ketiga karena kita kan belum punya alat sequencingnya ya. Tapi analisisnya itu sampai ke sequencing. Mungkin itu saja dari pemaparan dari saya, Bu Umi. Saya kembalikan ke Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Wana ya. Jadi penelitiannya tadi terkait dengan kultur jaringan tumbuhan ya. Bisa melanjutkan seperti yang sebelumnya, tanamannya tadi ada sambiloto, kemudian isolasi spons ya tadi kalau nggak salah. Dan juga ke DNA barcoding ya. Nah, ini cukup unik juga ya. Jadi mungkin hal baru juga gitu di kita. Oke, kita nanti kalau yang tertarik bisa menghubungi masing-masing dosen gitu ya. Oke, mungkin satu lagi hilang gambarnya. Oke, di sini ada Bu Nisa ya. Mungkin teman-teman kayaknya belum sempat belajar ya sama Bu Nisa. Jadi Bu Nisa itu dosen baru di STFI. Topik penelitiannya nantinya akan terkait dengan sama ya kultur jaringan juga. Kemudian mungkin nanti ada uji antimikroba atau yang lainnya itu ya. Nah, di sini ya Bu Nisa tahun ini juga mendapatkan hibah penelitian, jadi mungkin bisa melanjutkan juga dari hibah penelitiannya seperti itu ya. Mungkin supaya lebih jelas, Bu Nisa boleh dijelasin lagi aja nantinya itu akan mengerjakan apa ya Bu? Oke, makasih Bu Umi. Ya, sama seperti Bu yang sudah Bu Wana sampaikan tadi terkait proyek kultur jaringan tumbuhannya ya, itu kita punya dana dari ALG dan tanamannya itu untuk yang sebelumnya itu pada sambiloto, tapi mungkin kita bisa membuat penelitian pada tanaman lain. Kemudian kalau yang untuk ALG tahun ketiga ini kita akan berfokus ke pembuatan kultur kalus cair.
Recording in Aceh. progress. Nah, ini itu nanti akan ada proses destilasi, jadi ada biologi farmasinya, kemudian dilanjutkan dengan molecular docking dan molecular dynamic, seperti itu. Nah, untuk targetnya sih minyak yang dari Aceh ini tujuannya adalah sebagai obat luka diabetes, seperti itu. Jadi bisa dibilang setengah biologi, Hilang ya tadi terlempar. Oh ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau yang ininya ya, yang PDP-nya. Jadi ada biologinya untuk destilasi, kemudian dilanjutkan dengan molecular docking dan molecular dynamics. Nah, ini penelitiannya juga bareng Bu Umi, gitu. Jadi masih bersisian ya dengan penelitian Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama Bu Nisa. Oke, jadi untuk pilihan topik-topiknya tadi sudah disampaikan juga ya. Jadi kita di sini juga sama-sama saling berkolaborasi gitu ya. Jadi misalnya topik yang Bu Nisa tadi ada sama sayanya juga, kemudian yang topik Bu Wana ada Bu Nisa, ada Bu Asni, yang saya juga ada Bu Asni, ada Bu Nisa dan lain sebagainya. Jadi di sini kita saling berkolaborasi gitu ya, saling mengisi ekspertisnya masing-masing. Jadi kalau di bioteknologi, kalau teman-teman nanti penelitiannya misalnya pembimbing 1-2-nya itu misalnya saya sama Bu Nisa, tapi teman-teman juga tidak menutup kemungkinan ya boleh sharing ke dosen-dosen yang lainnya, baik itu yang di biotek juga atau di bidang lainnya. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika penelitian itu nggak bisa kita itu hanya berdiri di satu keilmuan aja. Itu pasti penelitian itu akan bersinggungan dengan bidang-bidang lainnya, jadi tidak ada salahnya ketika kita mau berdiskusi dengan pihak yang lain yang lebih ekspertis seperti itu ya. Oke, kemudian ya jadi tadi itu topik-topik yang bisa dipilih, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman punya ide sendiri, misalnya mau ngerjain apa gitu ya, nah itu bisa didiskusikan lagi dan apakah memungkinkan itu atau possible untuk dikerjakan. Kalau misalnya possible itu bisa kita fasilitasi seperti itu. Nah, mungkin sedikit ini ada testimoni dari kakak tingkat kalian yang sudah lulus, ya ini dari Kang Sidik yang mungkin kalau kenal ini 2 tahun yang lalu. Nah, jadi 2 tahun yang lalu Kang Sidik itu awalnya bukan di bioteknologi ya, mengambil tugas akhirnya gitu, tapi ya karena karena satu dan lain hal akhirnya Kang Sidik ini tugas akhirnya di bioteknologi, dan ternyata ketika sudah melakukan tugas akhirnya gitu ya. Nah, di sini ada sedikit testimoninya, jadi bisa teman-teman baca ya. Jadi di sini menyatakan kesempatan untuk memiliki pengetahuan lebih ya, terutamanya di bidang bioteknologi karena kita di sini kan fokusnya di sana gitu ya. Kemudian melatih ketelitian dan keawasan ketika bekerja melakukan sesuatu, karena di bioteknologi kita akan bekerja dengan sesuatu yang berukuran kecil. Nah, jadi mungkin masih ingat juga ya ketika praktikum, baik praktikum mikro atau praktikum bioteknologi kemarin, itu banyaknya kita menggunakan pipet ya, pipetnya mikropipet, kemudian sampelnya yang diambil dengan volume yang kecil gitu ya, kadang ini udah keambil atau belum gitu ya. Nah, itu jadi perlu ketelitian gitu ya. Nah, di sini juga secara tidak langsung melatih skill dalam memahami kalimat dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini nggak cuma di sini aja ya. Jadi di semua bidang itu juga pasti teman-teman nanti akan banyak membaca jurnal ya, baik jurnal Indonesia berbahasa Indonesia ataupun jurnal dalam bahasa Inggris gitu. Nah, supaya lebih mantap lagi gitu ya. Nah, ini kan harus banyak baca gitu ya. Nah, bacaan yang lebih universal itu kan biasanya dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini akan melatih juga kemampuan dalam membaca atau memahami jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Oke, ini ada pesannya. Jadi yakin bahwa ilmu, kesempatan, dan pengalaman yang kita peroleh hari ini pasti akan berdampak pada hari yang akan datang. Ya.
Nah, mau tugas akhir di kelompok keilmuan manapun, cepat atau lambatnya kita berproses dan berprogres itu tergantung pada diri kita sendiri, bukan karena pemilihan kelompok keilmuannya ada di mana. Ya, terus tetap semangat, berusaha semaksimal mungkin, dan berdoa adalah jalan untuk melalui itu semua. Ya, sedikit kata-kata motivasi yang saya pegang, doa tanpa usaha itu bohong, sedangkan usaha tanpa doa itu sombong. Ya, jadi pasti banyak banyak problematika juga ya, dan banyak faktor gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Ya, ini ada sedikit quotes ya yang bisa jadi semangat gitu ya mungkin. Nah, ketika memulai ya kita memulai dengan satu step gitu ya. Kemudian ketika kita menghadapi masalah gitu ya. Nah, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Nah, jadi ketika nanti teman-teman sudah skripsi gitu ya, nah kita ini harus menjiwai ya dinikmati gitu ya setiap prosesnya gitu ya. Setiap prosesnya dinikmati, dijalani gitu ya. Nah, ketika kita menyukai gitu ya, if you love what you are doing, you will be successful gitu. Jadi ya kita sukai gitu ya, kita walaupun misalnya pada awalnya berat gitu ya, tapi ketika kita berusaha dijalani ya insya Allah pasti bisa gitu ya, terlewati. Oke, kemudian di akhirnya the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Ya, jadi percaya gitu. Nanti kita tuh pasti bisa gitu ya. Nah, jadi untuk yang muslim juga, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oke, ini sedikit, banyak yang hilang gambarnya. Sedikit aktivitas yang biasanya kita lakukan gitu ya. Jadi biasanya kita ada lab meeting setiap 1 bulan sekali untuk melihat progres dari mahasiswa gitu ya, udah sampai mana gitu. Nah, ini tadi ya untuk yang mata kuliah itu ada expo-nya di mata kuliah teknologi fermentasi. Kemudian kemarin juga mungkin ada, kalau ada yang ikut ya, kita kemarin itu bikin kuliah umum tentang gimana sih menghadapi SHP ya. Jadi kemarin itu kan saat mahasiswa mau menjalani SHP, nah kita ada kuliah umumnya supaya lebih siap gitu. Nah, kemudian ada sedikit juga ini ada pembicara dari luar ya, yang sedang studi di Jepang, itu memberikan motivasi supaya gimana sih sekolah di luar, sekolah lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, ini contoh lab meetingnya. Jadi di sini ada yang memberikan progres penelitiannya sudah sampai mana. Jadi di sini itu lebih ke kita memberikan masukan dan arahan gitu ya, supaya penelitiannya itu berjalan lancar. Jadi kalau misalnya ada hambatan, ya ini kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian ya ini ketika SUP ya, ini SUP ini juga setelah SUP. Kemudian di sini juga untuk meningkatkan kemampuan yang kami juga biasanya mengikuti kegiatan kuliah umum atau workshop yang diadakan juga di luar gitu, supaya dosen-dosennya ini juga tetap bertambah gitu ya keilmuannya gitu. Jadi kita biasanya suka ikut kegiatan untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kita sendiri gitu, untuk upgrade diri gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk open house di kelompok keilmuan bioteknologi. Mudah-mudahan tadi bisa mendapatkan apa sih yang dikerjakan gitu ya di bioteknologi ini gitu ya. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya, itu boleh melalui kolom chat atau boleh langsung raise hand ya. Jadi di sini santai aja ya. Oh, ini untuk daftar hadirnya jangan lupa diisi. Saya taruh di ini aja deh. Saya taruh di kolom chat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya.
Atau ada yang mau disampaikan, Bu Asmi, Bu Wana, Bu Nisa? Belum, Bu. Mungkin dilanjut dulu saja. Ya, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Fauza dari angkatan 2022. Untuk topik penelitian yang disampaikan sangat menarik sekali, Ibu, terutama bagi saya untuk desain vaksin. Tapi apakah kira-kira untuk topik ini bisa dialihkan untuk wet lab? Oke, untuk desain vaksin, ya, kalau untuk wet lab-nya itu masih belum gitu ya untuk saat ini. Karena kita perlu proof of concept dulu dari desainnya, ya apakah desainnya ini sudah oke atau belum parameter-parameternya. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke, baru nanti akan dilanjutkan ke wet lab-nya gitu. Tapi untuk saat ini kita masih fokusnya di desainnya, di desain vaksinnya. Jadi untuk pengujiannya itu masih pengujian di komputer. Parameter-parameternya masih yang berdasarkan hasil di komputer seperti itu. Jadi kalau untuk wet lab-nya mungkin belum di tahun ini, tapi mungkin di tahun berikutnya seperti itu. Kalau misalnya di yang in siliconnya juga itu tidak hanya di laptop ya, jadi di komputer juga bisa. Alhamdulillahnya sekarang di komputer di STF itu insya Allah akan nambah. Jadi kalau kemarin itu kalian ngeliatnya hanya ada satu, nah insya Allah akan nambah satu, jadi ada dua. Ya, nambahnya satu sih, jadi ada dua. Ya, alhamdulillah itu juga ya, udah ada dua komputer. Nanti kita ada salah satu labnya pisah gitu ya, ada lab komputasi. Nah, jadi di situ karena sudah diinstal semuanya, jadi tidak perlu pakai laptop gitu. Jadi bisa di komputernya langsung. Nah, ini tadi ada yang mau nanya lagi. Siapa tadi? Rahel ya? Ya Ibu, Rahel tadi pertanyaannya terkait komputer sama kayak Fauja ya. Karena dari praktikum bioteknologi kan kebanyakan dari kita laptopnya agak bermasalah gitu. Jadi takutnya tuh pas lagi proses laptopnya ngehang. Agak trauma, Bu. Tapi ternyata setelah mendengar dari Ibu, ternyata fasilitasi dari kampus itu jadi agak tenang. Soalnya yang bikin Rahel juga agak gimana ya, tarik mundur gitu. Mau sebenarnya karena Rahel punya ketertarikan gitu di bidang ini, di bidang bioteknologi, mikrobiologi khususnya, tapi kayak mikir dua kali lagi nanti kalau gitu. Oke, ya. Siliko itu ada berbagai macam jenisnya. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin itu pakai program apa ya? Mega X kalau tahu. Oh, yang waktu praktikum. Oke, waktu praktikum itu pakai Mega X ya. Nah, Mega X itu sebenarnya masih relatif ya. Ada yang di komputernya ada yang gampang, ada yang jadi berat gitu ya. Nah, ini nanti bisa dialihkan kalau misalnya di laptopnya berat itu pakai komputer yang ada di yang ada di lab gitu. Nah, tapi kalau misalnya programnya itu berbasis web, kayak misalnya kemarin pakai desain primer gitu ya. Nah, yang dia berbasis web server gitu, nah itu bisa pakai laptop aja masing-masing, karena kan dia basisnya yang penting ada internet gitu ya. Nah, itu pakai laptop masing-masing. Dan untuk program-program yang diinstal, yaitu memang kalau di komputer atau di laptop itu agak berat ya, maka bisa dialihkan ke komputer. Dan komputer yang ada di STFI ini juga sudah diinstal program-program yang bisa digunakan untuk studi di biotek kayak gitu. Jadi udah include di dalamnya. Gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan?
Ya, mungkin sekedar informasi. Jadi tadi ya, kita biasanya setiap 1 bulan sekali itu ada lab meeting. Nah, jadi lab meetingnya itu isinya apa? Ya, jadi ini isinya bisa dari dosen yang menyampaikan, seperti tadi ada poster kuliah umum ya. Nah, itu kita menyampaikan misalnya bagaimana sih supaya proposalnya itu, penulisan proposalnya itu yang sesuai seperti apa, kemudian bagaimana kita itu mencari referensi ya, mencari jurnal supaya ketika menulis proposal atau menulis skripsi dan membaca jurnal-jurnal referensi itu tahu gitu mana sih jurnal yang kualitas jurnalnya mana sih yang bagus, mana yang kurang bagus gitu ya. Nah, itu biasanya kita yang menyampaikan gitu. Nah, tapi juga bergiliran gitu. Jadi teman-teman juga nanti mempresentasikan misalnya baca jurnal bareng. Jadi ada jurnal club gitu. Nah, jurnal club ini jurnal yang dibaca itu terkait dengan penelitiannya masing-masing. Misalnya kan ketika kita melakukan penelitian itu pasti ada jurnal rujukan. Nah, jurnal rujukan ini kadang kalau dibaca sendiri itu sekarang suka ada yang miss gitu. Nah, sama kita juga biasanya kalau baca jurnal itu gak bisa langsung 1 hari jadi. Ya biasanya baca jurnalnya itu berkali-kali dan supaya bisa ada perspektif dari orang lain. Nah, makanya kita ada lab meeting supaya bisa paham gitu. Oh, ini tuh sebenarnya maksudnya ini loh gitu. Jadi di setiap bulannya itu ada lab meeting. Ya, tadi bisa jurnal club bentuknya, kemudian bisa juga kita sharing gimana sih cara dan lain sebagainya, atau juga progres. Jadi misalnya udah melakukan apa nih, sudah dapat hasil apa, atau misalnya ada kendala ketika di labnya, nah itu juga disampaikan ketika lab meeting gitu. Jadi teman-teman bisa tahu progresnya dari setiap masing-masingnya itu ya, harapannya supaya bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama dan bisa Recording in progress. Hibah penelitian, mungkin kita bisa saling mengcover, misalkan dari Bu Umi ada kelebihan apa, nanti bisa beli barang, atau mungkin di saya tidak ada, misalkan untuk analisis keluar, misalkan di Bu Nisa ada dana yang bisa mengcover, itu juga bisa saling bantu gitu. Iya. Makasih tambahannya Bu Wana ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Jadi bisa karena misalnya bahannya itu bisa dipakai untuk bersama-sama juga. Nah, itu juga bisa barengan gitu ya, barengan makainya. Kayak misalnya saya ketika praktikum kan pakai agaros gitu ya, elektroforesis kan itu sumurnya ada banyak gitu. Nah, itu bisa misalnya sampelnya itu barengan atau markernya barengan kayak gitu. Jadi memang bisa saling subsidi silang ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi tadi juga sudah ada hibah yang di cover, ada hibah dari masing-masing dosen yang mendapatkan hibah, ada juga dana hibah dari ALG penelitian dari STFI seperti itu. Dan juga teman-teman kalau misalnya nanti berkesempatan ada program PKM atau misalnya ada lomba gitu ya. Nah, itu juga kita biasanya suka sharing ya. Share di grup tugas akhirnya, misalnya ada bukaan untuk lomba apa gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman cobain gitu ya. Cobain, nah ini kan di tahun terakhir teman-teman, dan juga kalau saya udah punya tema penelitian itu lebih enak lagi kalau misalnya mau ikutan lomba gitu ya, ikut lomba. Nanti dapat pengalaman lebih gitu. Pengalaman lebihnya misalnya bisa biasanya kan kalau lomba LKTI misalnya ada presentasinya gitu ya, dan lain sebagainya. Misalnya PKM gitu ya, bisa dapat hibah PKM, itu juga
bisa mengcover biaya penelitian dan justru dapat benefit lainnya seperti itu. Oke, mungkin kalau dari saya sudah cukup juga. Nanti jangan lupa untuk absen. Ya, absensinya ada di kolom chat. Silahkan diisi absensinya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat tadi ya. Bisa ke saya, Bu Asni, Bu Wana, atau Bu Nisa. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tadi bisa tersampaikan informasinya ya. Kita tutup untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.